Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan website sebuah e-government. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Congressional Management Foundation ketika mereka meneliti sekitar 600-an website dari Wakil Rakyat Amerika Serikat, baik yang berada di Dewan Perwakilan Rakyatnya atau House of Representative maupun yang berada di Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Salah satu kesimpulan dari hasil riset tersebut adalah berupa aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh pembuat website pemerintahan agar teknologi tersebut dapat secara efektif menunjang fungsi dan peranan e-government. Hasil dari kajian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 5 aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan ketika mengembangkan sebuah website e-government, yaitu audience, content, interactivity, usability, dan innovation. Yang pertama adalah audience. Website adalah sebuah alat komunikasi, dan komunikasi secara efektif terjadi jika pemerintah dapat mendefinisikan secara jelas siapa yang akan menjadi target dari website tersebut. Target di sini adalah siapakah audiens yang menjadi pengguna dari website tersebut, sehingga isi dari website tersebut hendaknya benar-benar dapat diarahkan untuk melayani pengguna dari website tersebut. Website bukanlah sebuah medium broadcast seperti halnya televisi atau radio, namun lebih merupakan suatu medium service atau layanan. Nah, pada layanan ini maka harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesifik dari berbagai kalangan penggunanya. Ada 2 tipe audience dari sebuah website e-government, yaitu seeker dan recruits. Seeker merupakan orang-orang yang berkunjung ke website dengan alasan untuk tujuannya masing-masing, yang bermuara pada pemenuhan terhadap kebutuhan akan informasi atau pelayanan tertentu. Sedangkan recruits adalah kumpulan dari orang-orang yang menjadi target komunikasi dari pemerintah. Secara prinsip, seeker merupakan audiens utama dari website e-government, di mana biasanya pemerintah bersifat reaktif dalam melayani kebutuhan mereka. Seeker ini memiliki sejumlah kebutuhan, pertanyaan, harapan, dan juga permasalahan yang diharapkan dapat ditemui jawabannya dalam website pemerintah. Pemerintah juga dapat menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh beragam tipe seeker ini ketika mereka berkunjung ke website pemerintahan. Misalnya, para audiens yang mewakili sejumlah kepentingan seperti konstituen, pers, lembaga swadaya masyarakat, forum atau organisasi, para mahasiswa dan peneliti, lembaga internasional, dan lain sebagainya. Sementara itu, pemerintah juga bersifat proaktif dalam arti mendekati atau membangun relasi dengan sejumlah recruits atau orang-orang baru yang diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari website tersebut dan juga manfaat tidak langsung dari website pemerintahan tersebut. Nah, masing-masing pemerintah harus dapat mendefinisikan dan menentukan siapa saja seekers dan recruits dari websitenya. Yang kedua adalah konten. Setelah berhasil mendefinisikan audiensnya, barulah dibangun dan dikembangkan konten atau isi yang akan dikomunikasikan melalui website.
konten yang dimiliki ini harus sesuai dengan target audiens yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah harus mampu membangun website di mana konten yang tersedia itu dapat berupa yang pertama, membantu audiens dan stakeholder dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelayanan yang ditawarkan melalui website. Kemudian website itu hendaknya menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, dan objektif dari pemerintah tersebut. Kemudian website juga menggalang hubungan atau relasi yang kuat dengan para pengunjung dari website tersebut. Dan website haruslah menarik perhatian para calon pengunjung agar mereka berminat menjadi audiens yang setia, sehingga mereka mengakses website secara terus-menerus. Kemudian website menyediakan semua jawaban terhadap kebutuhan informasi audiens. Kemudian website juga menghemat waktu dan biaya dari audiens dalam berkomunikasi dengan pemerintahannya. Dan website juga memperkuat keterlibatan publik dalam proses pemerintahan serta memperkuat tingkat kepercayaan publik melalui proses keterbukaan yang demokratis. Contoh-contoh konten yang dianggap relevan untuk ditampilkan dalam website misalnya adalah informasi terkait dengan proses legislatif, isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, kemudian hal-hal terkait dengan aspek akuntabilitas, referensi untuk pendidikan politik, pelayanan kepada konstituen, press release, informasi mengenai anggota legislatif, kemudian bagaimana cara menghubungi anggota legislatif tersebut, serta sejumlah informasi lainnya yang berguna untuk audiens yang ditargetkan. Yang ketiga adalah interactivity. Mengingat bahwa setiap pihak yang terlibat pastilah membutuhkan terjadinya sebuah komunikasi yang bersifat dua arah, yaitu terselenggaranya transaksi pertukaran data dari dua belah pihak secara bergantian, maka pembuat website haruslah memperhatikan aspek interactivity ini. Banyak teknologi yang dapat membantu pemerintah dalam menjalin relasi dengan konstituennya di dunia maya. Contohnya adalah fasilitas atau fitur yang dapat dikembangkan oleh e-government ini seperti adanya electronic mail dan mailing list, kemudian online survey atau online post, bulletin board, chat room, newsletter atau news group, feedback dan komen forum, serta fitur-fitur lainnya yang pada saat ini dapat didukung oleh teknologi terkini. Yang keempat adalah usability. Setelah menentukan audiens yang jelas, kemudian konten yang berkualitas, dan interactivity yang baik, maka hal tersebut tidak akan ada artinya jika website yang dibangun sangat sulit digunakan atau tidak user-friendly. Nah, hasil riset memperlihatkan bahwa banyaknya pengunjung yang tidak berniat lagi untuk mengakses kembali sebuah website walaupun kontennya bagus. Hal tersebut dikarenakan karena lambatnya akses dari website tersebut, kemudian navigasi yang tidak baik atau struktur menu yang tidak baik pada website tersebut. Nah, pembuat website dalam hal ini harus sadar bahwa para audiens memiliki atau telah memiliki experience dalam penggunaan teknologi yang sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat canggih, sehingga pembuat website haruslah menjamin bahwa siapapun yang berkunjung kepada website dapat menggunakan website tersebut dengan baik. Maka dibuatlah sebuah common denominator atau unsur-unsur yang sama dan serupa dari teknologi yang digunakan oleh seluruh audiens dari website pemerintah. Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh sebuah website e-government agar tingkat usability-nya tinggi adalah yang pertama,
Struktur organisasi konten atau isi website haruslah memiliki arsitektur yang jelas dan terstruktur secara logis. Kemudian navigasi yang diterapkan dalam website haruslah mudah cara pengoperasiannya. Kemudian konten yang ada haruslah mudah dibaca dan enak untuk dipandang atau dilihat. Dalam arti kata bahwa kontennya tidak bertele-tele dan bergaya bahasa yang juga harusnya menarik. Kemudian kombinasi warna yang tidak mencolok, selalu mencolok di mata, dan pemakaian font yang sesuai, serta gambaran animasi yang secukupnya. Kemudian isinya haruslah up to date, yaitu selalu diperbarui sehingga selalu relevan dengan kebutuhan dari audiens. Waktu untuk menampilkan halaman website haruslah cepat. Kemudian sehingga perlu dipertimbangkan juga ukuran dari memori total dari sebuah website tersebut. Kemudian tampilan website haruslah menarik, dalam arti kata memiliki desain grafis yang sesuai dengan karakteristik audiensnya. Website haruslah memiliki dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga harusnya website tidak memiliki unsur diskriminasi untuk semua kalangan yang menikmati website tersebut. Kemudian unsur privacy juga harus diperhatikan sehingga tidak merugikan pengguna untuk dalam menggunakan website tersebut. Yang kelima adalah innovation. Inovasi dalam kaitan ini bukanlah sekadar merupakan aspek tambahan, mengingat banyaknya ide-ide kreatif dari pembuat website yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan konteks penggunaan website bagi penggunanya. Misalnya saja search engine dalam sebuah website dapat membantu pengunjung secara cepat menemukan apa yang dicari, atau penggunaan video kamera dapat memberikan keleluasaan kepada konstituen untuk berkonferensi jarak jauh dengan wakilnya di legislatif, atau jejak pendapat secara online dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara cepat dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah harus secara kreatif dari hari ke hari berinovasi mengembangkan websitenya agar semakin menarik dan bermanfaat atau memiliki value bagi masyarakat, sehingga masyarakat selalu setia untuk mengakses website yang dimiliki oleh pemerintah.